Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Infusion Learning. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi dan sedikit soal tentang persamaan kuadrat, ya. Nah, persamaan kuadrat ini kan untuk adik-adik SMP, SMA itu harus belajar persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Jadi dia merupakan bentuk polinom ordo 2. Nah, kenapa dikatakan ordo 2? Karena pangkat yang paling tingginya itu adalah pangkat 2. Itu ya. Oke. Untuk yang pertama adalah bentuk umum. Kita masuk dulu ke bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, x di sini ini adalah variabel atau peubah, gitu ya. Oke. Nilai a, b, dan c ini itu merupakan sebuah bilangan real. Nah, bilangan real nanti ini kita akan pelajari pada video-video berikutnya. Nilai a itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau a-nya sama dengan 0, nah sekarang ordonya tinggal 1. Pangkat paling tingginya adalah pangkat 1. Ini sudah bukan lagi bentuk dari persamaan kuadrat. Oke. Jadi syarat ini harus dipenuhi oleh persamaan kuadrat. A atau koefisien dari x pangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh ya. Jadi kalau saya punya persamaan begini, 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Ini a-nya, ini b-nya, ini c-nya. A-nya tidak sama dengan 0. Oke, bentuk yang lain. X kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini juga bentuk persamaan kuadrat, ya. Nah, setiap persamaan kuadrat itu pasti memiliki akar-akar yang disebut dengan akar persamaan kuadrat. Pertanyaannya adalah, apa itu akar persamaan kuadrat? Oke. Jika kita memiliki persamaan kuadrat, diketahui akar-akarnya adalah x1 dan x2. Nah, jika disubstitusi nilai x1 ini ke persamaan kuadrat, maka hasilnya nanti sama dengan 0. Dan jika kita substitusi nilai x2 ke persamaan kuadrat, maka nilainya juga akan sama dengan 0. Oke, jadi bahasa lainnya adalah akar persamaan kuadrat ini adalah nilai x, nilai-nilai x yang ketika disubstitusi ke dalam persamaan, maka persamaan itu hasilnya akan sama dengan 0. Oke, itulah definisi dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Oke, kita kembali ke contoh yang di atas. 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 8 sama dengan 0. Oke, ini kita bisa peroleh akar-akarnya ini ada 2 ya, x1 dan x2. Terserah nanti nilainya sama atau berbeda. Oke, apakah kedua-duanya positif, berlainan tanda dan sebagainya. Oke, ini akarnya yang pertama ini adalah x1 sama dengan 1, x2 sama dengan minus 4. Oke, ini akar-akarnya adalah 2. Jadi ini bisa x1 atau x2 terserah. Kalau ini kita tulis sebagai x1, maka ini adalah x2. Oke, bisa enggak dibalik? Boleh, terserah ya. Oke, sekarang kita coba buktikan. x2 sama dengan 1. Saya substitusi nilai 1 ke sini. 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1 ditambah 2. Hasilnya sama dengan berapa? Minus 3 kali 1 kan minus 3. Ditambah 2 berapa? Minus 1. 1 pangkat 2 1 dikurang 1 nilainya sama dengan 0. Benar kan? Ketika kita substitusi akar-akarnya, maka hasilnya akan sama dengan 0. Kita coba lagi nilai x1. Kita ganti x-nya dengan 2. 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 2. Nah, ini akan sama dengan 2 pangkat 2 berapa? 4. Dikurang 3 kali 2 6 ditambah 2. 4 tambah 2 6. Kurang 6, hasilnya sama dengan 0. Oke, itu ya. Jadi akar-akar adalah nilai x yang ketika disubstitusi ke persamaan kuadrat, maka hasilnya akan sama dengan 0. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kok saya bisa tahu ya bahwa akar-akar dari persamaan ini adalah ini
adalah ini. Kok saya bisa tahu ya akar-akar dari persamaan ini adalah ini? Oke, ada 3 cara yang sering digunakan dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat yang biasa disebut sebagai menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, nah cara yang pertama itu kita menyelesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi bentuk persamaan kuadrat ini, bentuk umum ini, kita rubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini. A dalam kurung X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, X1, X2 di sini itulah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Oke, mungkin supaya paham, kita kembali ke contoh yang tadi. Oke, saya punya X kuadrat, ya. Kemudian dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, sekarang nilai A yang ada di sini itu nilai A-nya 1, ya. Berarti 1 kan tidak usah ditulis. Oke, berarti langsung kita buka 2 kurung seperti ini sama dengan 0. Nah, X-nya 1 di sini, 1 di sini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. 2 buah bilangan, ya, 2 buah bilangan apa ketika dikali hasilnya ini, ketika dijumlahkan hasilnya itu. Oke, ini hasil kali, ini hasil jumlah atau selisih. Oke, bilangan berapa? Minus 2 dengan minus 1, ya. Minus 2 dengan minus 1. Minus 2 dikali minus 1 itu kan hasilnya 2. Minus 2 ditambah minus 1 itu kan hasilnya minus 3. Nah, sekarang ini tinggal kita samakan dengan 0. Kemudian X kurang 1 juga sama dengan 0. Nah, kita peroleh X sama dengan minus 2 pindah jadi positif 2. Di sini X-nya sama dengan minus 1 pindah jadi positif 1. Ini bisa kita tulis X1, ini X2. Ditukar boleh? Boleh. Oke, ini cara yang pertama dengan cara memfaktorkan. Nah, cara yang kedua kita bisa gunakan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, bagaimana cara melengkapkan kuadrat sempurna? Jadi ini kan bentuk persamaan kuadrat, bentuk umum. Nah, bentuk ini diupayakan berubah menjadi bentuk seperti ini. X ditambah Q pangkat 2 sama dengan H. Oke, nah supaya paham kita ambil contoh yang tadi ya. Oke, X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, bentuk ini saya upayakan menjadi bentuk seperti ini. Supaya gampang ya. Q yang ada di situ sebenarnya bisa kita tulis menjadi B per 2A. B itu apa? Koefisiennya X. Berarti di sini B-nya minus 3. Oke. B-nya sama dengan minus 3 gitu ya. C-nya sama dengan 2. A-nya sama dengan 1. A itu koefisiennya X pangkat 2. Karena di sini tidak kelihatan, berarti dia sebenarnya adalah 1. Tidak usah ditulis biasanya kalau 1. Oke, terus nilai H itu sama dengan, ini kita kuadratkan, B per 2A kita kuadratkan, kemudian kita kurangkan dengan C per A. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Ini contohnya. Nah, sekarang ini saya pindahkan ke sini. Oke ya. Nah, saya tulis seperti ini. X ditambah Q itu apa? B per 2A. B-nya berapa? Minus 3 per 2A. 2A itu 2 kali 1. 2 kali A. Nah, A-nya kebetulan 1, berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Pangkat 2 sama dengan ini 2 ya. Sama dengan H itu ini B per 2A. B per 2A berarti minus 3 per 2 dikuadratkan dikurang C-nya berapa? 2 per 1 itu. Oke, kita selesaikan baik-baik. Ini dapat X ditambah, sudah berubah ya, karena positif ketemu negatif.
berubah menjadi minus 3/2 pangkat 2 sama dengan minus kalau dikuadratkan hasilnya positif. 3 pangkat 2 berapa? 9 per 2 pangkat 2 4 dikurang 2 bagi 1 2. 2 itu bolehkah saya tulis menjadi 8/4? Boleh. 8 bagi 4 berapa? 2. Oke? Nah sekarang 9 dikurang 8 berapa? 1 ya. Berarti 1/4. Oke, pangkat 2-nya pindah ke sini. Pangkat 2-nya pindah, dia berubah jadi akar. Tapi jangan lupa dia plus minus. Nah di sebelah sini X dikurang 3/2. Nah sekarang kita selesaikan. Oke ya, kita bisa peroleh seperti ini. X sama dengan minus 3/2 pindah itu berubah menjadi positif 3/2 plus minus akar dari 1/4. Oke, nah kita bisa peroleh X1 dan X2. Oke, X1 nya itu ini 3/2 ditambah akar dari 1/4. Akar 1 berapa? 1. Akar dari 4 berapa? 2. 3 tambah 1 4. Bagi 2 hasilnya 2. Itu ya. Oke. Ini 3/2 dikurang 1/2. 3 kurang 1 2. 2/2 hasilnya 1. Sama enggak? Akar-akarnya dengan yang tadi. Sama. X1 nya 2, X2 nya 1. Tuh. Ada enggak cara yang lain? Ada. Dengan menggunakan rumus ABC. Jadi ketika kita menemukan persamaan kuadrat harus dicari akar-akarnya, pemfaktoran tidak bisa, cara melengkapkan kuadrat sempurna terasa sulit, maka rumus ABC ini menjadi solusi yang jitu. Oke, nah bagaimana menggunakan rumus ABC? Oke, ini jelas ya. X kuadrat itu bilangan di depannya adalah A. Di depan dari X itu B, kemudian C ini konstanta. Oke. Rumus dari ABC itu seperti ini. Minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC. Ini garis bawahi ya. Kita garis bawahi saja dulu ini. Nanti saya jelaskan kenapa di garis bawahi. Dibagi 2A. Oke. Kita ambil contoh yang tadi. X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Oke. Dari sini kan kita peroleh A-nya sama dengan 1 gitu ya. B-nya sama dengan minus 3. C-nya sama dengan 2. Oke, kita pakai rumus ABC. X1,2 itu sama dengan minus B. Karena B-nya negatif, ketemu negatif berubah menjadi positif 3. Oke ya. Plus minus akar dari B-nya minus 3 dikuadratkan jadi 9. Oke. Dikurang 4 dikali A-nya 1. 4 kali 1 1. 4 maksud saya. 4 dikali 1 4. Dikali 2 8. Oke, berarti di sini dikurang 8. Ini akar. Dibagi 2 kali A. 2 kali 1 2. Ya. Sama dengan 3 plus minus 9 kurang 8 1. Akar 1 1 per 2. Nah dari sini kita bisa peroleh X1 itu sama dengan 3 tambah 1 per 2. X2 itu sama dengan 3 dikurang 1 per 2. 3 tambah 1 berapa? 4. Bagi 2 2. 3 kurang 1 2. Bagi 2 1. Sama kan? 3 cara ini hasilnya pasti sama. Oke. Jadi harus banyak latihan agar kita paham menggunakan cara yang mana. Karena tidak semua soal itu bisa difaktorkan. Tidak semua soal itu mudah menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Ini rumus ABC. Ya? Oke, mudah-mudahan bisa paham sampai di sini. Oke, selanjutnya. Ini adalah rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Jadi setelah kita paham cara mencari akar-akarnya, nah kita harus paham rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Oke, jadi kalau misal ada X1 ditambah X2 itu bisa dengan mudah dicari dengan cara membagi minus dari B dibagi A. Oke,
Itu kalau di jumlah ya, ini namanya jumlah akar. Nah ini hasil kali akar langsung C per A. Kalau selisih akar itu akar D per A. Nah akar D itu, jadi D itu sebenarnya sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC. Ini yang tadi saya garis bawahi. Ini disebut dengan diskriminan. Oke, bukan diskriminal ya, diskriminan. Nah berikutnya ya, ini namanya jumlah kuadrat akar. Jumlah kuadrat akar. Jadi bedakan antara jumlah akar kuadrat, ini jumlah akar kuadrat maksud saya, dengan jumlah kuadrat akar. Jadi ini namanya jumlah dari kuadrat akar, ini namanya jumlah dari akar, ini namanya jumlah dari akar kuadrat, ini namanya kuadrat dari jumlah akar. Itu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dibedakan. Saya juga agak bingung tadinya ya. Jadi ini saya ulang. Ini adalah jumlah dari kuadrat akar, sedangkan ini adalah jumlah dari akar, jumlah dari kuadrat akar, ini jumlah dari kuadrat akar, sedangkan ini adalah kuadrat dari jumlah akar. Itu. Nah, pokoknya gitulah. Dan seterusnya ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan jenis akar dan diskriminan. Nah, ini yang tadi saya garis bawah itu di dalam akar diskriminan ya. Oke, jadi diskriminan itu simbolnya menggunakan huruf D seperti ini. Nah, cara mencarinya itu adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, nilai dari diskriminan ini itu bisa saja ya, nilainya itu besar sama dengan 0. Bisa jadi juga nilainya itu kurang dari 0. Nah, jika yang kasus di atas ini terjadi, maka kita harus yakin bahwa akar-akarnya merupakan bilangan real. Atau biasa di soal dikatakan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah bilangan real, maka yakin dan percaya diskriminannya pasti besar sama dengan 0. Nah, kalau diskriminannya kurang dari 0, maka akar-akarnya itu merupakan akar-akar imajiner. Apa itu imajiner? Lawannya real, tidak nyata atau hayal, gitu ya. Oke, selanjutnya ini bisa kita bagi dua lagi. Ini bisa kita bagi dua untuk diskriminan yang besar dari 0, untuk diskriminan yang sama dengan 0. Kalau lebih besar dari 0, maka kita harus paham bahwa akar-akarnya nanti menghasilkan akar-akar yang berbeda. Ya, apa itu berbeda? X1 tidak sama dengan X2, atau kita balik, X2 tidak sama dengan X1. Ya, namanya saya berbeda. Terserah nanti apakah X1 itu positif, X2 juga positif, atau ya, X1 kurang dari 0, X2 tetap positif. Ya, terserah nanti kasusnya seperti apa. Nah, untuk diskriminan yang sama dengan 0, akar-akarnya nanti akan menghasilkan akar-akar yang sama. Artinya nilai X1 ini akan sama dengan nilai X2 gitu. Oke, nanti setelah membahas soalnya, ketika kita masuk di pembahasan soal, ini akan lebih mudah dipahami. Oke. Saya lanjut ya. Yang selanjutnya adalah membentuk persamaan kuadrat. Oke. Pertanyaannya adalah jika diketahui akar-akarnya. Jadi kadang soal itu kita sudah tahu akar-akarnya. Yang mau dicari adalah persamaan kuadratnya. Ya sudah, gunakan bentuk ini, maka kita akan peroleh persamaan kuadratnya. Contoh. Jadi saya berikan contoh. Oke. Misal diketahui ya, diketahui tentukan ini yang dicari, persamaan kuadrat atau saya singkat persaku. Jika diketahui X1 nya sama dengan berapa bagus, 2 ya, kemudian X2 nya itu sama dengan 3 lah, ambil kayak gitu. Nah, untuk mencari persamaan kuadratnya kan gampang, tinggal X kuadrat dikurang, nah kita jumlahkan ini X1 dengan X2, berarti 2 ditambah 3. Jangan lupa ada X setelahnya.
kemudian ditambah hasil kalinya, 2 dikali 3, kemudian sama dengan 0, pasti sama dengan 0. Oke, itu nanti yang membedakan antara persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nanti akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, selanjutnya diselesaikan baik-baik. Ini x kuadrat dikurang 2 tambah 3 berapa? 5x ya, tambah 2 kali 3 berapa? 6, sama dengan 0. Sudah selesai, itu dia. Oke, jadi seperti itu materi-materi pokok atau materi-materi inti dari persamaan kuadrat. Kalau semua yang tadi saya jelaskan ini dipahami, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat. Nah, untuk pembahasan soalnya akan diberikan pada video selanjutnya. Tetap pantau channel kami. Jangan lupa komen, like, subscribe. Kalau bisa di-share, semakin banyak yang nonton video ini atau video kami lainnya, maka semangat kami dalam membuat video-video serupa akan lebih bergelora ya. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.